setahun lebih setahun mualaf, lebih menjadi sudah mualaf. setahun lebih mualaf, baru sadar nyesel masuk Islam. Itu wakil rakyat. iya. Harusnya dia bisa memaknai dengan lain, nggak perlu dengan gonggongan anjing, Iya. ya kan? Makna lain aja. Dengan apa gitu kan? Iya, nggak apa-apa ngomong begitu kalau dia sebangsa anjing. Betul. Kalau dia sebangsa anjing nggak apa-apa. Terus, mohon maaf, Anda membandingkan azan dengan gonggongan anjing, apa bedanya Anda dengan anjing? Kalau Anda masih memancing emosi rakyat Indonesia. Ya, ibaratnya kalau mau jadi manusia, manusia, anjing, jangan jadi manusia kayak anjing. Gua aja tuh kayak gimana ya, mau emosi tapi yang ngomong juga mungkin sebangsa anjing. Ya kan? Iya, betul. Mungkin loh. Iya. Kenapa? Iya. Karena dia mencontohkan hanya anjing. Islam itu di Indonesia dianggap mayoritas, non muslim adalah minoritas. Tapi ini minoritas berasa mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Kiki Katrea ada konten terbaru nih Bang, Dawala. Apa tuh Dawala? Dakwah, wasiat dan lawakan. Jadi bukan berarti kita melawakan atau meluloconkan syariat agama Islam ya. Tapi kita pengen sharing nih sama ya, kebetulan alhamdulillah di konten pertama ini saya ditemenin sama Adi Bongkar dan Bang Mandra. Ya, jebolan pesantren Al Mukabir sih. Saya dari Al Ghazali. Dan pastinya kalian juga udah pada tahu sama Bang Andre. Dia adalah salah satu mualaf dari berapa tahun Bang? Mualaf Bang? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, dia mualaf dan dia juga punya channel YouTube namanya Mualaf Prince. Bang, perkenalkan dulu dong Bang. Bang Andre kan di sini belum tahu nih. Oke. Bang Andre. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya Sini, kamera di sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kamera di sini. nggak tahu. Jangan lihat lah muncrat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Andre, saya seorang mualaf dari udah 1,5 tahun, ini kan. Awalnya itu adalah Katolik. Saya juga punya channel namanya Mualaf Prince Channel, ya. Subscribe Mualaf Prince Channel. Jangan yang ini, jangan. Ini juga sama. Oh, sama, harus. ya, Ini ya, juga ini. sama harus. Oke. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba diminta untuk apa namanya cashpot. Jadi Podcast. podcast. Jadi saya ikuti Kemauan. si siapa namanya Alfian ini. Kok Alfian? Kiki, Alfian Nono tuh. Iya, nama panjang? Nama panjangnya apa? Ada Alfiannya nggak? Ada. Ya sudah, terserah gua. Ngomong-ngomong ini, ya kan? Biar sama itu anaknya. Fian. Kebetulan gini Bang ya. Ya. Karena maksudnya kan posisi Kiki udah lama ya nggak ketemu gitu. Dari bayi ketemu udah gede gitu kan. Jadi udah lama nggak ketemu sama Bang Andre. Nah, alhamdulillah gitu jadi. Tunggu, emang bayi lu sadar? Lu bayi. Gue tanya sama lu bayi sadar apa enggak? Hah? Dari orok berem. Dari orok berem Bang. Orok berem, bayi merah. Merah. Oh, Bukan itu. enggak. Tenang, saya tidak akan nyebut. Iya. Jangan nyebut apa? jangan. Aduh. Gimana? Jadi apa ini temanya tuh apa?
sebelumnya Tapi kita santai aja ya, maksudnya tuh nggak terlalu serius segala macam supaya apa teman-teman juga nggak bosan dengernya ya kan. Terkadang lu ngomong aja bosan ya gitu. orang ya kan, baru ngomong bang bosan gua, baru cuma ngomong bang aja gua udah bosan. Karena ada ujungnya Apa bangke. nah, kurang ajar ya, kurang ajar. Ini nih Bang, Kiki sempat ngeliat ada salah satu kontennya Bang Andre yang viral tuh, yang judulnya kalau nggak salah setahun lebih menjadi mualaf, nyesel masuk Islam. Maksudnya apa tuh Bang nyesel masuk Islam tuh? Begini ceritanya, pada waktu itu Sabar. Sabar. Ya Allah. jadi Ya Allah. Jangan terlalu banyak melocotnya Bang. loh ya kan ceritanya itu kan Ya kan sedih. sedih. Iya, iya, Ini benar, ada cerita sedihnya bahwa apa gimana judulnya gue lupa aja. Dawala. Bukan apa Setahun lebih setahun mualaf, lebih menjadi sudah mualaf. setahun lebih mualaf, baru sadar nyesel masuk Islam. Itu baru viral. sadar kalau nyesel masuk Islam gitu ya. Nyesel masuk Oh ya Islam. nyesel masuk Islam. Gue yang bikin judul sendiri aja gue lupa. Iya, gue nyesel masuk Islam. Nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Ngerti nggak? Umur 42 tahun gue masuk Islam. Ya. Istilahnya ya umur 40 tahun gue baru masuk Islam. Ya. Pada tanggal 20 April gue merasa kenapa nggak dari dulu, jadi gue bisa ngajak atau enggak biar bokap nyokap gue ngelihat almarhum ya, lihat gue masuk Islam gitu loh. Nah gue menganut agama Islam itu juga bukan karena siapapun, bukan karena perempuan, bukan karena pengaruh dari siapa segala macam ya. Enggak, gue nggak ada pengaruh sama siapa, gue cuman satu pengaruhnya itu. Apa tuh? Bible. Hanya karena Bible malah gue masuk Islam. Itu maksudnya dalam Bible itu tuh apakah Bang Andre tahu Bible itu? Kan katanya Bible itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Maksudnya perjanjian lama sama perjanjian baru itu apa? Mungkin kan Bang Andre udah memperdalami nih hingga akhirnya Bang Andre memeluk agama Islam. Ya. Terutama di perjanjian lama. Ya kan? Terutama di perjanjian lama. Jadi pada saat mau buka materi, jadi gini. Gue ini sebagai pendebat Kristen. Maksudnya tuh gue orang Kristen mendebatin orang Islam. Oh dulu sempet gitu. Iya, dengan gunain akun palsu. Ya gue nggak mau nunjukin dong siapa gue. Ya kan, gue ganti pertama namanya nama siapa supaya gue tuh tidak terdetek. Ya kan. Kiki tahu sih kenapa Bang Andre pakai akun palsu. Kenapa? Karena nggak pengen ngeliatin muka jeleknya gitu. Maaf. dari ya, gue ngomong Nah, itu bukan bercanda bang, kalau begitu bukan bercanda. itu serius. Iya, Itu bercanda. Lu manas-manasin sih gimana? Enggak, gue ngasih tau ini. Dari sekian juta penduduk Indonesia yang ada di Indonesia ini, cuman lu yang bilang gue jelek, ya. Yang bilang gue ganteng itu cuman ibu sama bapak gue. Nggak, Bang Andre ganteng. Ya, asal lu tahu itu. Pahamin itu. Oke, terima kasih. Belum kelar itu cerita tadi Bible tuh. Oh, iya. Jadi ya karena di Bible apa ya gue lebih lagi mendalami gitu, nggak taunya kok gue buka sesuatu yang anehnya kenapa umat Islam yang jalanin gitu loh. Itu dari sekian banyaknya ayat, gue sebutin satu ayat aja dulu. Satu ayat aja yang benar-benar mengena di hati gue, yaitu di Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7.
Ya kan? Ini misalkan kita buka nih, Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Di sini ditulis, baca deh, baca. Sama dibongkar dong, dari tadi kagak ngomong-ngomong dia, Bang. Ngomong, baca. Gak bisa baca. Gak bisa baca Quran maksudnya. Ini Bukan itu Quran. bahasa. Baca aja gitu. Ya baca. Kenapa kotok mata lu? Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah satu kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Siapa yang melakukan itu? Islam. Islam. Ya. Jadi di situ itu hanya satu ayat, banyak ayat. Bahkan ada ayat, silakan kalau seandainya nanti mau cari tahu di Bible. Saya lupa ayatnya berapa, ya, bahwa Yesus itu pada saat dia berumur berapa tahun, di Matius kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di Matius atau berapa saya lupa. Nanti saya buka ini, bahwa Yesus itu di bait Allah, Baitullah. Kalau Islam itu Baitullah. Iya. Bait Allah itu dia belajar oleh alim ulama. Ada kok. Ya. Nih. Sudahlah, sesudah 3 hari mereka memudahkan dia dalam bait. Ini nih, menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, sekarang kalau kita simpelnya itu alim ulama itu biasanya di area Islam atau non Muslim? Islam. Hah? Islam. Alim ulama. Alim Tidak ulama. ada di Kristen alim ulama. Ini di Bible loh. Ya kan? Bahkan dia itu lulusan lulusan madrasah, hitungannya apa namanya, ada tuh situ. Ada. Nah, maksudnya saya begini. Intinya, itu banyak sekali ayat-ayat yang membuat saya meragukan buat saya kenapa saya pindah. Sebenarnya ya Yesus sendiri itu sudah menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. bukan Tuhan. Kenapa saya bilang dia bukan Tuhan? Dia lahir pun dari rahimnya Bunda Maria, ya, tanpa adanya pembuahan, karena katanya lahir tanpa adanya hubungan. Tapi bagaimanapun juga lahir dari rahimnya Bunda Maria, namanya beranak Bunda Maria. Ya, segitu hebatnya sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta. Kita mikir pakai logika aja. Itu di situ. Kalau saya berpikir di situ. Saya tanya segala macam, katanya lu tuh terlalu mendalam dan segala macam. Nah, itu alasan saya masuk Islam itu kenapa? Jadi saya banyak sekali ayat-ayat yang saya mempelajari itu, dan itu dari Bible itu sendiri. Bukan dari Al-Quran. Bukan dari Al-Quran, tidak. Tapi pada saat itu saya mempelajari Al-Quran. Tapi dengar-dengar kan Bang Andre sampai memperdalami Bible itu sendiri tuh gara-gara Bang Andre mau mencari materi buat debat sama Islam kan? Sebenarnya gue lagi nyari untuk memperdalam itu buat apa ya, kalau gue menyerang ya. Nggak taunya kok gue malah dikasihnya kayak ayat-ayat kayak begitu. Gitu loh. Masya Allah ya, memberi hidayah kepada Bang Andre. Iya, Yesus disunat. Ya kan? Kayak gitu. Di, lu mau nanya apa Di sama Bang Andre Di? Jangan nangis. Kok mau nanya aja pakai nangis. Santai aja bro, gue nggak apa-apa. Udah. Usap dulu ini, usap. Cukup. Usap. Usap. Bentar Bang. Lupa saya tadi mau nanya apa, tadi dipikir. Oh, oke. Ya. Belum Bang. Oh, belum. Ya. Dari abang mualaf berpindah agama, apa keluarga abang ada yang setuju atau gimana Bang? Respon keluarga abang sendiri pas abang tahu kalau abang mualaf,
keluarga abang gimana responnya ke abang? Saya bang di sini yang nanya. Keluarga apa sih? Saya yang nanya saya. Enggak, gue lagi nyari kaki gue mana satu. Oh ini. Halo. Ya, gue denger kok tadi. Iya. Nggak ada yang setuju bro. Nggak ada. Dan mereka taunya gue itu nggak mungkin gue masuk Islam karena mereka tahu bagaimana ininya gue, ya kan? Nggak mungkin lah Andre itu benci banget dulu sama Islam. Siapa-siapa kan abang berdebat Islam kan selalu apa? Ya Menjadi kristolog Islam lah gitu. Karena dendam jadinya akhirnya karena gue tahu dan akhirnya gue berbalik, ya kan? Gue berbalik bahwa sebenarnya ini gue memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran. Pada saat dulu itu gue memberikan sebuah pembenaran, ya kan? Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu telling the truth but not justification. sedih banget bang. Iya. Karena nggak ngerti. Iya nggak ngerti. Telling the truth adalah memberikan memberitahu bahwa kebenaran itu ada, telling the truth, ya kan? But not justification, tapi bukan pembenaran. Dalam arti gue memberikan kebenaran, bukan pembenaran, paham nggak? Ya kan? Di Bible itu kebanyakan orang-orangnya, bukan Bible-nya, orang-orangnya. Sebenarnya Bible tulisannya A, cuma ditafsirinnya B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu. Paham. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada cuma lupa. Mungkin dari Kiki tambahan bang. Setelah Bang Andre pindah nih dari Katolik ke Islam, kan banyak nih bang kayak mualaf lain. Setelah dia masuk Islam dibenci sama keluarganya sampai dibuang lah, sampai ada itu dan terus siapa tuh yang sampai disiram sama minyak goreng yang panas tuh, udah gitu. Nah itu Bang Andre pengalaman terpahitnya nih pas masuk Islam tuh apa? Apakah Bang Andre gak bisa kentut atau apa gitu? Dasar lo. Yang pasti gue kalau seandainya sekarang ini gue serius. Tolong kalau bicara kayak serius. Ini harus serius. Jadi jangan dibuat bercanda dulu untuk jawaban ini serius. Karena nggak enak kalau seandainya jawaban itu kalau kita nggak serius. Jadi orang nggak nyambung atau orang nggak akan paham, ya kan? Jadi harus kita menunjukkan keseriusan kita pada saat gue menjawab ini. Nah jawaban gue ini, ya kan, menjadi bahan pencerahan buat mereka nantinya, ya kan? Kita harus serius. Jadi nggak usah jangan dibawa bercanda. Kapan mau Ya, terus Kapan mau ceritanya bang? Ini dari tadi tentang serius tapi nggak cerita. Jadi kieu bang nya nah, ieu mah. ya, Nah, tenang. Sud. Gini, yang paling pahitnya ya, yang paling pahitnya itu dibenci sama anak. Dibenci sama anak. Gue bukan apa namanya balik membenci anak gue, enggak, tapi gue memahami apa anak gue itu benci gue, karena dia belum tahu, karena dia belum paham. Ya. Jadi ya gue biarkan aja dan alhamdulillah sekarang sudah baik-baik saja. terus ada cerita pengalaman Bang Andre seperti di YouTube Bang Andre deh gitu kan, di YouTube di Mualaf Prince Bang Andre pernah cerita perjuangan Bang Andre itu seperti apa nih, mungkin ini buat pencerahan. Oh banyak. Iya, astagfirullahaladzim kayak itu Banyak. Maksudnya gue semuanya sebutin satu persatu. iya waktunya salah satu contoh buat para viewersnya Katra TV mungkin yang dari muslim dari lahir atau ada yang mualaf juga gitu, apa sih nih yang harus dikuatkan dalam hati kita itu gitu? Yang utama aja lah ya, ikhlas.
Ngerti nggak? Jadi orang mau bilang apa, Bang Andre cuekin aja gitu kan. Cuekin. Sekarang begini. Eh, kita nih hidup nih seperti kayak kita lagi melakukan misi, ya kan? Setiap kita lewat misi Pak, kita lewat misi Pak. Permisi itu. Oh, itu misi. Punten kalau Sunda. Enggak, serius. Kita kayak melakukan misi, dalam arti misi kita hidup terus mati. Gunanya apa buat hidup? Ngerti nggak? Jadi Allah itu ngasih jalan, lu gua kasih kehidupan. Jadi semuanya kalau seandainya ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kenikmatan, semuanya itu butuh ujian. Sekolah aja pada saat lu mau lulus aja lu harus ujian dulu. Iya kan? Iya. Nggak mudah, dalam arti nggak mudah karena banyak godaan kitanya. Nah, kita bisa hadapin nggak godaan itu? Nah, ikhlas dalam arti pada saat lu nggak punya apa-apa, pada saat lu ini segala macam, lu terima. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada umat manusianya melebihi batas kemampuan manusia. Seperti gue bilang sama lu, ya kan? Apa ya? Pada saat Allah memberikan cobaan buat lu, Allah tahu kapasitas lu mampu atau enggak. Iya. Pasti lu mampu. Jadi lu kurangin ego lu. Intinya ikhlas. Dan gini, hidup kita itu apa sih? Dikasih Allah lengkap. Ya kan? Seperti di surah Al-Kautsar. Ini sekarang kenapa kalau gue selalu nyebutin Al-Kautsar sih? Karena Al-Kautsar itu benar-benar bermakna buat gue sama Ar-Rahman. Ya kan? Ini kita coba Al-Kautsar dulu deh. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Kenapa? Allah itu sudah memberikan kita rezeki yang berlimpah. Ya kan? Bahwa kita diberikan kesehatan jasmani, rohani segala macam. Kenikmatan. Fasoli li rabbikal wanhar. Allah cuma minta lu sholat dan berkurban. Wanhar itu artinya itu menyembelih. Tapi gue nggak punya duit untuk bisa kurban kayak begitu. Ya kalau nggak punya duit jangan dulu. Tapi lu bisa bersedekah. Sama juga berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci kamu, siapapun yang menjatuhkanmu atau apa, biarkanlah karena mereka yang terputus nantinya. Nah, masuk di ini gue nih. Pada saat gue lagi lemah segala macem. Terus gue pengen punya handphone, gue pengen punya mobil, gue pengen punya motor, gue pengen rumah gede segala macem. Ya kan? Ada juga di Al-Humazah itu. Ya kan? Suratnya tuh ya sabu annamana'u afladah. Itu artinya bahwa harta itu tidak bisa, mereka mengira harta itu bisa mengekalkannya. Karena harta itu enggak kekal. Hilang bisa begitu aja. Nah, masuk lagi di Ar-Rahman. Ada 31 ayat diulang-ulang. Fabi ai ala irobikuma tukaziban. Kalau nggak salah ada di sini. Itu. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Ya kan? Ar-Rahman. Kok kenapa Allah memberikan firman-Nya itu sampai 31 kali diulang-ulang? Karena Allah menekankan bahwa rezeki kita itu semuanya ridho Allah. Tapi terkadang kita lupa. Makanya situ, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Tangan dikasih lengkap, sempurna segala macam, tapi lu nyolong. Lu berdusta sama Allah.
bahwa sebenarnya tangan ini bisa lu lakukan untuk pekerjaan yang mulia, tapi lu malah nyolong. Berat Gitu. ya. Hah? Berat tanggung jawab. Itu berat tanggung jawabnya. Tapi pada saat tangan lu dipotong, lu nggak bisa nyolong lagi. Tapi apa? Apakah harus digitukan dulu? Enggak lah. Ya enggak lah. Ya udah. Makanya di situ untuk teman-teman mualaf segala macam atau teman-teman muslim, Allah sudah memberikan kita tuh 5 kali pertobatan sebenarnya. Dikasih kesempatan untuk bertobat 5 kali. Tapi lu mau jalanin apa enggak? dalam sehari itu Dalam sehari. 5 masa. Gitu. Tanya lagi bang. Subhanallah ya, maksudnya gue jujur lebih gue malu gitu ya, gue yang dari muslim yang dari lahir tapi ilmu gue monoton gitu. Dan Lu mau nonton apa? bukan nonton bioskop, monoton. Oh, monoton. Iya siapa? Jadi alhamdulillah, maksudnya kayak mungkin dalam sharing ini Kiki sendiri pun tambah ilmu gitu ya. Nambah ilmu tapi lu nggak jalanin. Ya kan? Pertama lu bilang enggak, sekarang gini, manusia tuh kebanyakan begini, maaf. Oh iya benar, iya. Tapi dia apa? ngejalanin. Tetap ego lu masih mainin. Iya betul. Iya kan? Ego tetap lu masih mainin. Iya. Tetap lu masih menyangkal. Dengan cara tidak langsung lu pasti akan menyangkal. Tapi bagaimana lu bisa tidak menyangkal? Ikhlas. Ilmu ikhlas yang paling sulit di agama. Ya. Sekarang lu tahu. Gue buka kafe, untung gue berapa sih? Lagi sepi kayak begini. Tapi gue bisa ngasih, bukan gue ini ngebacain ya, cuman lu harus tahu gue gimana caranya mereka bisa makan. Bisa di tempat tinggal, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Udah gue urusin kayak begitu, terus lu nuntut sama gue, gaji minta gede, minta segala macam. Ya kan? Lu deh, gitar, beliin. Bang beli ini, beliin. Bang beli ini, beliin. Habis itu terus lu ngapain? Enak, nikmat, enjoy. Enak aja lu. Gue cuma minta apa? Sholat, udah. Bener, ada nggak gue tuntut apa? Tanya Kiki. Terus dia nggak mau berubah, dia mau begitu terus segala macam. Pergi. Iya. Gitu loh. Ki, lu minta gua itu diem atau belak-belakan? Belak-belakan aja bang, nggak apa-apa bang. Pas gua belak-belakan sakit hati. Manusiawi. Tuh, Manusia. sekarang lu mikir aja. Iya. Lu harusnya kalau gua belak-belakan segala macam, Bang Andre benar apa enggak ya? Gitu. Itulah alhamdulillah maksudnya bang. Kayak Kiki di sini, Kiki sama Bang Andre. Intinya berusaha untuk menjadi lebih baik itu dibantu gitu, dibantu dalam syariatnya lewat Bang Andre. Mungkin Allah ngasih jalannya Kiki dengan Bang Andre, dan alhamdulillah itu Allah mempermudah itu semua ya, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan banyak lah gitu. Insya Allah. Di saat ya Kiki untuk berusaha lebih baik, ada orang yang baik pasti akan menjadi yang terbaik gitu kan. Itu pada dasarnya. Tapi ini bang, terakhir ada kan nih salah satu orang muslim juga, bahkan dia disegani sama, dia punya pangkat lah, punya nama gitu di negara Indonesia ini. Terus dia melecehkan nama membandingkan azan Dengan gonggongan anjing. dengan gonggongan anjing viral tuh. Itu benar-benar viral. Ini kalau Kiki ya sebagai umat muslim yang dari lahir benar-benar sakit hati. Menurut Bang Ade nih sebagai mualaf gitu. Mualaf yang baru Ya, dia mengumpamakan atau dia memberikan contoh gonggongan anjing. Nah, dia kan lebih smart, dia lebih pintar. Dia adalah wakil rakyat. Harusnya dia bisa memaknai dengan lain, nggak perlu dengan gonggongan anjing. Ya kan? Makna lain aja. Dengan apa gitu kan? Iya, nggak apa-apa ngomong begitu kalau dia sebangsa anjing. Betul. Kalau dia sebangsa anjing nggak apa-apa, silakan. Ya kan?
Karena yang ngomong anjing, istilahnya begitu kan. Gue bukan ngatain dia anjing, tapi kalau saya dia ngomong mengumpamakan bukan anjing, namanya dia taunya cuman anjing. Betul. Dia nggak bisa mengumpamakan yang lain. Ya seperti inilah Bang. Azan itu kan berkumandang untuk memanggil orang-orang sholat. Anjing menggonggong untuk memanggil orang memancing emosi, betul kan? Nah seperti dia menggonggong seperti itu memancing emosi Iya. umat-umat muslim gitu. Terus mohon maaf, Anda membandingkan azan dengan gonggongan anjing, apa bedanya Anda dengan anjing? Kalau Anda masih memancing emosi rakyat Indonesia. Ya, ibaratnya kalau mau jadi manusia, ya manusia. Anjing, jangan jadi manusia kayak anjing. Berat nih men. Ngerti nggak? Iya. Nih, dia ngerasa dirinya adalah orang yang penting. Bahwa omongan dia tuh selalu benar. Kalau gue punya moto tuh, it's nice to be important, but more important to be nice. Yeah. It's nice to be important, but more important to be nice. Memang baik untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Betul. Ya kan? Jadi kalau seandainya lu hanya sebatas orang penting tapi tidak baik, percuma. Betul. Ya kan? Karena jadi apa? Jadi nggak penting-penting amat. Siapa dia? Iya betul. Nah kan Bang, sebelum dia lahir, jauh dari sebelum dia lahir, orang-orang yang lebih tua dari kita, yang lebih dulu dari kita kan udah ada azan. Ya, Kan? makanya kan ada judul video gua. Iya. Ya kan? Tapi kenapa baru sekarang kan dia yang Semenjak dia masih dalam bentuk olahan, ya, sperma. Azan itu udah berkumandang. Iya. Kenapa baru ngebacot sekarang? Iya kenapa? Iya. Karena apa? Satu sisi karena dia mau merasa, ya karena dengerin omongan-omongan yang gimana segala macam, ya kan dia coba mau berusaha berwibawa atau mencontohkan, ya kan? Seperti gue bilang, jangan merasa jadinya orang penting, jadi nggak penting-penting amat dianya. Padahal menteri agama. Iya menteri agama dia kan? Iya. Iya. Ya menteri agama tapi begitu kelakuannya. Sorry, bukan. Ya. Saya aja Bang yang emang agama Islam, cuman nggak terlalu karena mungkin badung, mungkin gimana, males mungkin ya Bang. Dengar dia begitu tuh sakit saya Bang. Loh iya. Saya sebagai orang yang awam agama Islam, udah bisa bilang dia tuh salah ngomong kayak gitu. Saya gak agama saya cetek, cuman saya udah tahu pas dia ngomong gitu kok bisa ngomong gitu kan. Gini bro, lu Islam bawaan lahir aja lu begitu. Iya. Lah gua awalnya membenci azan, tapi pada saat gue mualaf, gua senang sekali dengan lantunan azan. Ya, gua aja tuh kayak gimana ya, mau emosi tapi yang ngomong juga mungkin sebangsa anjing. Ya kan? Iya, mungkin loh. Iya. Kenapa? Iya. Karena dia mencontohkan hanya anjing. Gitu. Jadi menurut lu harusnya gimana, Andre? Ya hukum yang berlaku. Lu mau hukum yang berlaku, ya kan? Atau hukum rimba? Iya. Hukum rimba itu orang-orang sekitarnya akan mengadili lu semua. Lu ini. Iya. Kan begitu. Akhirnya dia memancing amarah. Ya. Jadi sekarang gini, Islam itu di Indonesia dianggap mayoritas, non Muslim ada minoritas. Tapi ini minoritas berasa mayoritas. Dan sekarang banyak umat Muslim yang menjatuhkan Muslim itu sendiri. Apa faedahnya? Ujung-ujungnya duit. Ini bukan nuduh, kita nggak tahu. Gitu loh. Dengan statement kayak begitu, pasti ada tujuannya. Kita nggak tahu 8-annya, 9-annya, 10-annya. Jadi dia baru tujuannya.
Lapangan. Gimana sih? Bener kan? Iya, iya bener lah bang. Pasti dia ada tujuannya, dia ngomong kayak begitu. Nanti udah setelah tujuannya, 8-annya, 9-annya, 10-annya. Pasti ada 10 sama 11, 12. Terus lanjut. Lanjut. Makanya kan yang kikian itu gini nih bang, dalam ini. Di negara non muslim seperti contoh Amerika atau negara-negara Inggris apalah gitu ya, banyak non muslimnya nih dibanding muslimnya gitu kan. Itu azan tidak dilarang, bahkan mau tawa kencang pun tidak dilarang gitu. Lah ini di negara mayoritas Islam kok berani-beraninya kayak gitu gitu. Ya kan tadi Ya, gue makanya bilang. itu salah. Ya kan tadi gue bilang. Ya kan? Kalau nggak ada tujuannya, dia nggak akan ngomongnya begitu. Iya. Ya kan? Sekarang gini, ini terakhir ya contoh ya. Nih, kalau udah jam segini, apa namanya, kita juga butuh istirahat. Terakhir aja di bandara, gue mau ke Singapura, lu mau ke Malaysia, dia mau ke Bangkok, ya, ke Thailand. Di situ ada bandara pakai toa, ya kan? Iya. Penerbangan GA, misalkan GA 3231 untuk siap-siap berangkat. Para penumpang yang sudah melakukan pembelian tiket bla 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 segala macam diharapkan langsung ke gate 2, misalkan begitu. Pakai toa gede. Iya. Nah itu ke Bangkok, gua nggak ada kepentingannya. Risih nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang itu adalah ada kepentingan buat khusus orang. Iya. Pemanggilan. Kan? Iya. Iya. Nah, Pemanggilan. azan itu untuk apa namanya, supaya untuk apa namanya, menyuruh atau mengingatkan teman-teman muslim atau saudara-saudara muslim untuk sholat, Iya. menyegerakan sholat. Ingat, udah azan, segera sholat. Wajar diingatkan, tapi ada alarm, Dre. Iya kan? Loh iya, kadang alarm aja kita nggak dengar. Iya. Jangankan alarm, azan aja berkumandang di sana di sini masih banyak yang Nggak denger. Iya, kayak gitu. itu. Iya. Yaudah gitu aja Bang Andre, terima kasih untuk kesaksian Bang Andre sebagai mualaf dan untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada Kiki, kepada Abi dan kepada viewers ini juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Kiki, Katrea TV dan Mualaf Prince Channel. Dukung kami terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.